بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل جلاله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إخواني في الدين أعزكم الله. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di masjid ini, dalam rangka berhalaqah dan dalam rangka untuk menimba ilmu-ilmu yang datang dari kitabullah dan dari sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dari para ulama kita, al-ulama salaf saleh. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat mulia dan merupakan suatu kenikmatan yang besar yang tidak dirasakan oleh raja-raja, yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang mereka mempunyai harta-harta di dunia ini, yang tidak dirasakan kenikmatan tersebut bagi orang-orang yang mereka mempunyai jabatan-jabatan yang tinggi, yang hanya merasakan adalah seorang mukmin. Mereka merasakan kenikmatan, mereka merasakan tuma'ninatul qalbi, dan mereka merasakan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dirasakan bagi selain orang-orang mukmin. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang mukmin.
setiap perkaranya adalah baik, setiap urusannya adalah baik, dan ini tidak akan didapatkan kecuali bagi seorang mukmin. Apabila dia ditimpa dengan sesuatu yang menggembirakan dia, mendapatkan suatu kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah, tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia mendapatkan kemudaratan, mendapatkan musibah, maka dia bersabar menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Maka termasuk daripada kebaikan itu, ikhwani fid din azakumullah, adalah duduknya kita di tempat ini. Di dalam banyak hadis yang ma'ruf bagi kita dan sering kita mendengarkannya di majelis-majelis dan halaqah-halaqah ilmu tentang keutamaan orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyebutkan pula satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Abu Waqid Al-Laythi menceritakan, tatkala beliau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya di masjid Nabi, fa aqbala thalathatu nafar, maka lewatlah 3 orang melewati masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala thnani wa dhahaba wahid, lalu kemudian 2 orang dari 3 orang tersebut masuk ke dalam masjid, sedangkan yang satunya pergi, sama sekali tidak menghiraukan halaqah, sama sekali tidak memperhatikan majelis yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kata Abu Waqid, fa aqbalat dani fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kedua orang yang telah masuk ke dalam masjid tersebut, keduanya melihat kepada halaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma fara'a makanan fi wasatil majlis fajalasa fiha, atau fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha. Maka salah seorang dari kedua orang ini melihat ada yang kosong di majelis, maka orang ini pun masuk ke dalam majelis tersebut dan duduk di tempat yang kosong. Wa ammal akhar fajalasa khalfahum, adapun jenis yang kedua, orang yang kedua itu duduk di belakang, tidak bergabung bersama halaqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak keluar dari masjid, tapi duduk di belakang. Wa amma tsalitsu fa adbara dhahiban, adapun orang yang ketiga tadi sama sekali tidak memperhatikan majelis yang dibentuk oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Lalu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai berbicara pada para sahabat, maka beliau mengatakan, ala ukhbirukum bin nafari thalatha, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang ini? Fa amma ahaduhum, adapun salah seorang dari mereka, fa'awa ilallahi fa'awahu Allah, maka dia ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka duduklah dia di dalam majelis, bersatu bersama majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada dia. Wa ammal akhar, adapun yang lain, yaitu orang yang duduk di belakang, tidak bersatu bersama majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastahya Allahu minhu, maka orang ini malu, maka Allah Subhanahu wa taala pun malu dari dia. Wa ammal akhar fa'arada Allahu anhu, adapun orang yang ketiga yang tidak memperhatikan majelis Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, maka dia berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala pun berpaling dari dia. Maka dari sini ikhwani fiddin azakumullah menjelaskan kepada kita pentingnya majelis tersebut, dan itu merupakan bekal bagi seorang muslim, khususnya ahlus sunnati wal jamaah, di saat mereka akan menghadapi berbagai macam problem, mereka tentunya akan menghadapinya dengan berbagai macam ilmu pula, ilmu kitab was sunnah. Maka ikhwani fiddin azakumullah, kita sebagai seorang muslim, khususnya yang menisbahkan diri kita kepada ahlus sunnati wal jamaah,
sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang-orang yang betul-betul berjalan di atas jalannya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Kita tidak ingin dikatakan sebagai orang-orang yang mujarradud di'a, orang yang semata-mata mengaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahlus sunnati wal jamaah. Akan tetapi kita menginginkan bahwa di saat kita mengikrarkan pengakuan kita sebagai seorang muslim, seorang sunni, seorang salafi, maka kita bertekad untuk sekuat tenaga kita mengikuti langkah-langkah mereka. Bagaimana mungkin kita akan mampu untuk mengikuti langkah-langkah mereka kalau kemudian langkah-langkah tersebut tidak ditopang dengan ilmu, tidak ditopang dengan ilmu yang kuat dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala saja ketika memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk meminta ilmu, bukan untuk meminta harta, bukan untuk meminta dunia, bukan untuk meminta yang lainnya, tapi meminta ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditambahkan ilmu. Apa gunanya harta kita bertambah? Apa gunanya jabatan kita semakin tinggi kalau kita tidak punya ilmu? Wallahi, yang demikian ini tidak bermanfaat tanpa dibarengi dengan ilmu kitab wa sunnah. Maka ikhwani fid din azakumullah, rif'atud darajat, pengangkatan derajat orang-orang yang ada di muka bumi ini bukan diangkat dengan harta-harta mereka. Pengangkatan derajat orang-orang yang ada di muka bumi ini, mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat-derajat mereka dengan ilmu. Apabila mereka menjadi orang-orang yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas Alkitab wa sunnah wa ala fahmi salafi hadhil ummah, maka mereka lah orang-orang yang berbahagia. Mereka lah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan, apa itu? Siapa yang melakukan menuntut ilmu, Allah akan pastikan. Masya Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya kebaikan, dia akan diberikan fiqh. Dia akan diberikan pemahaman di dalam agama. Bukan dia akan ditinggikan jabatannya, ataukah diberikan harta kekayaan, ataukah kemudian ditinggikan kedudukannya di antara orang-orang yang lainnya di muka bumi ini, tapi dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan seseorang. Dan yang dimaksud dengan fikih di sini bukan yang dimaksud adalah permasalahan-permasalahan fikih, akan tetapi yang dimaksud dengan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-fiqhu, dengan pemahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala di sini secara umum, baik menyangkut dalam permasalahan akidah ataukah dalam permasalahan akhlak, permasalahan muamalah, manhaj, suluk dan yang lainnya, termasuk di dalam al-fiqhu fid din. Oleh karena itu, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk Abdullah bin Abbas dan mengatakan padanya, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikan fikih dia di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyediakan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau baru selesai dari membuang hajat. Lalu kemudian ketika Rasulullah keluar dan menyatakan siapa yang meletakkan air ini, maka dikhabarkan bahwa yang meletakkan adalah Abdullah bin Abbas. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan dengan inilah kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah As-Saff, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat
derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita dengan ilmu. Semakin tinggi keilmuan kita terhadap Alkitab wa Sunnah, dan tentunya disertai dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita berniat dengan ilmu tersebut kita akan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat yang lain dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Narfa'u darajatin man nasya." Narfa'u darajatin man nasya. Kami mengangkat derajat-derajat orang-orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik rahimahullah, ay bil ilmi, yaitu dengan ilmu. Seorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Maka ikhwani fid din azakumullah, kebiasaan para ulama kita dari semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, walhamdulillah, mereka terkenal dengan ciri-ciri mereka. Mereka terkenal dengan mazaya dan keistimewaan mereka tatkala mereka menyibukkan diri-diri mereka dengan ilmu, tatkala mereka menyibukkan diri-diri mereka untuk mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala mereka dalam keadaan sibuk, di antara mereka ada yang sibuk untuk mengurus nafkah keluarga mereka, di antara mereka ada yang sibuk untuk mengurus sawah ladang mereka, di antara mereka ada yang sibuk untuk mengurus perdagangan-perdagangan mereka. Tapi ini semua sama sekali tidak menjadikan mereka lalai dari menuntut ilmu-ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misal, apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Kata Umar, "Kuntu ana wa rajulan minal ansar fi Bani Umayyah bin Zaid wa hiya min awalil Madinah." Aku dahulu bersama salah seorang Ansar yang tinggal di Bani Umayyah bin Zaid. Wa kunna natanawabun nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami pada waktu itu bergantian untuk turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergantian, yanzilu yauman wa anzilu yauman, kata Umar. Terkadang pada satu hari dia yang mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar bersama Rasulullah, sedangkan saya menyibukkan diri dengan perdagangan, dengan kesibukan untuk mencari nafkah. Wa anzilu yauman, dan saya terkadang turun satu hari itu, yakni berselang-seling bersama orang Ansar ini untuk belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaum min al-wahyi wa ghairi. Maka apabila aku yang turun, aku yang belajar bersama Rasulullah, maka setelah dia pulang saya kabarkan kepada dia apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah ataukah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Dan kalau orang Ansar ini yang belajar bersama Rasulullah, maka ketika Umar pulang, maka orang Ansar inilah yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Perhatikan ini. Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, di samping kesibukan mereka, di samping mereka berusaha untuk memberikan nafkah kepada keluarga mereka, mereka tidak melalaikan yang namanya ilmu. Mereka tidak melalaikan yang namanya menuntut ilmu di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di antara para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ada yang mutakhassisun, ada yang semata-mata mereka belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak punya pekerjaan, seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang betul-betul tidak mempunyai kesibukan ya dengan dunianya, tidak seperti para sahabat yang lainnya yang mereka sibuk dengan harta mereka. Maka di antara para sahabat ini seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tatkala mereka tidak punya kesibukan dunia, maka mereka menjadikan waktu-waktu mereka full bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga wajarlah seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak meriwayatkan hadis padahal beliau bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam waktu yang sangat singkat sekali, 3 sampai 4 tahun. Naam, akan tetapi hadis-hadisnya menyaingi dan bahkan mengalahkan hadis-hadis para sahabat yang lain. Minas sabiqinal awwalin. Mereka terkalahkan dari hadis-hadis Abi Hurairah. Kenapa demikian? Ini disebutkan oleh Abu Hurairah sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "Inna nasan yaqulun." Banyak orang yang mengatakan aktsara Abu Hurairah. Abu Hurairah telah banyak mengeluarkan hadis,
telah banyak memberitakan hadis. Kata Abu Hurairah, laula ayatani fi kitabillah ma haddatsukum haditsan. Kalau bukan karena dua ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, saya tidak akan membacakan pada kalian wala satu hadis. Kalau bukan karena ancaman Allah Subhanahu wa taala, dosanya orang menutup ataukah menyembunyikan ilmu, maka saya bacakan pada kalian karena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil haqq ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, wa inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhum as-safqu bil aswaq wa inna ikhwanana minal ansar kana yashghaluhum al-amalu fi amwalihim. Adapun teman-teman kita dari kalangan muhajirin, mereka disibukkan dengan perdagangan-perdagangan mereka. Adapun teman-teman kita dari kalangan ansar, mereka disibukkan dengan sawah dan ladang mereka, pertanian-pertanian mereka. Wa inna Abu Hurairah yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mal'i batni. Sedangkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terkadang untuk mengisi perutnya. Nah, berlapar-lapar diri bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, fayahduru ma la yahdurun wa yahfadhu ma la yahfadhun. Maka hadirlah Abu Hurairah apa-apa yang tidak dihadiri oleh para sahabat yang lain, dan dihafallah oleh Abu Hurairah apa-apa yang tidak dihafal oleh para sahabat yang lain. Dari sini ikhwan fiddin azakumullah, kita melihat bagaimana hirus, semangat yang dimiliki oleh para sahabat, generasi terdahulu yang telah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khair ummah, khairu hadzal qarn, sebaik-baik generasi yang tentunya kita sebagai seorang muslim patut untuk merujuk ke sana. Sebagai seorang salafi patut untuk merujuk kepada apa yang telah diamalkan oleh para ulama as-salafus salih. Bahkan bukan ini saja ikhwan, kesungguhan menuntut ilmu itu kita tidak dapatkan hanya pada laki-laki dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan di kalangan wanita pun mereka bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pernah terjadi kecemburuan karena mana para sahabiyat. Maka ketika mereka melihat ini, datanglah beberapa wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri bahwa sebagian para wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, ghalabana 'alaika ar-rijal faj'al lana yawman min nafsik. Wahai Rasulullah, kami telah dikalahkan oleh laki-laki. Tidak mau kalah para wanita. Kami telah dikalahkan oleh laki-laki. Faj'al lana yawman min nafsik. Maka tolong berikan untuk kami satu hari dari dirimu ya Rasulullah. Kami ingin belajar ilmu, kami ingin menuntut ilmu langsung dari engkau ya Rasulullah. Ini keinginan para sahabiat. Akhirnya diberikan satu hari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan mereka dan menasihati mereka, memberikan ilmu kepada mereka. Dan di antara yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, yaitu beliau mengatakan, ma minkunna imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Bahwa tidaklah dari kalian wahai para wanita yang telah menghadapkan 3 orang anaknya, yakni meninggal dalam keadaan belum balik. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa mereka dalam keadaan belum balik, maka anak-anak ini akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang bagi orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, maka ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, watnatain, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wathnaini, dan 2 juga termasuk. 2 juga termasuk. Ya, na'am, akan menjadi penghalang dengan meninggalnya anak mereka, akan menghalangi orang tuanya untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau 1 orang gimana? 1 anak yang meninggal gimana? Menjadi penghalang enggak? Hah? Kalau orang tuanya apa? Tidak bertauhid, nah ini lain perkara. Nah, Hah? Apa? Walaupun 1 dalil.
Di dalam kitab musibah yang menimpa orang-orang muslim. Di dalam kitab musibah yang menimpa orang-orang muslim. Kitab apa itu? Naam. Yang mana ini? Kalau satu orang gimana? Angkat tangan yang bisa. Yang ngantuk-ngantuk di belakang itu. Itu. Yang tunduk. Antum. Kalau satu orang gimana? Termasuk dalil. Apa? Mana ini yang lain? Mahmud. Allahul musta'an. Naam. Satu orang pun termasuk. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah." Bahwa tidaklah bagi seorang hambaku yang mukmin, suatu balasan apabila aku mengambil apa yang dicintainya, safiyahu, habibahu, apa saja yang dicintainya, lalu kemudian dia ridha mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan balasannya adalah surga. Maka hadis ini lebih umum lagi. Termasuk diantaranya apabila seorang ditinggalkan oleh anaknya dalam keadaan anaknya tersebut belum balik. Maka dari sini ikhwan fiddin azakumullah, lihat bagaimana semangat mereka untuk berusaha menuntut ilmu, yang mana dengan ilmu inilah mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat keadaan mereka. Apakah mereka orang-orang kaya? Apakah mereka orang-orang diperbanyak harta-harta mereka oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan tidak. Bahkan ketika Abu Sufyan ibnu Harb radhiyallahu taala anhu itu ditanya oleh Herakl yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, menjelaskan tentang pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan Herakl, fa asyrafun nasi tabauhu am du'afa'uh? Apakah orang-orang yang mulia yang mengikuti orang yang mengaku sebagai nabi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang mengikuti beliau orang-orang yang mulia yang terdiri dari kalangan bangsawan, yang mereka mempunyai jabatan-jabatan yang tinggi di tempat-tempat mereka? Apakah demikian? La. Bahkan dijawab oleh Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang lemah dari kalangan mereka, orang-orang miskin dari kalangan mereka. Kata Herakl, wa hum atba'ur rusul, dan mereka itulah para pengikut Rasul, para pengikut Rasul pada setiap zaman. Maka ikhwan fiddin azakumullah, yang mengangkat mereka adalah ilmu. Oleh karena itu ikhwan fiddin azakumullah, kalau kemudian kita berbicara secara meluas tentang permasalahan ilmu ini tidak akan habis, karena memang ilmu Allah Subhanahu wa taala ini sangat luas. Alangkah indahnya apa yang disebutkan oleh Khadir alaihi salam ketika bertemu dengan Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa ingin belajar kepada Khadir alaihi salam, padahal Nabi Musa sebagaimana kita ketahui beliau termasuk ulul azm, dan beliau termasuk afdalu anbiya'i Bani Israel, nabinya Bani Israel yang paling afdal. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepadanya, tatkala ada seorang yang datang dan bertanya kepadanya, ayyun nasi alam, siapakah manusia yang paling alim? Maka dia mengatakan, sayalah yang paling alim. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di sana ada orang yang lebih alim daripada kamu. Lalu ketika mengetahui ada orang yang lebih alim, maka Musa alaihi salam tidak kemudian menimbulkan sikap sombongnya, tidak kemudian iftikhar, lalu kemudian beliau merendah diri. Bagaimana cara berjalan kepadanya, bagaimana cara bertemu dengan dia? Maka ditunjukkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ketika terjadi pertemuan, Musa alaihi salam mengutarakan bahwa dia ingin menuntut ilmu di dekat Khadir alaihi salam. Lalu kemudian kata Khadir, ya Musa, wahai Musa, inni ala ilmin min ilmillah 'allamanihi la ta'lamuhu anta. Wahai Musa, sesungguhnya aku berada di atas satu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mengajar aku, yang kamu sendiri tidak mengetahuinya. Wa anta ala ilmin 'allamakahu la a'lamuhu. Sedangkan engkau wahai Musa, engkau mendapatkan satu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kamu,
dan saya tidak tahu. Masing-masing kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu terjadilah cerita mereka naik di atas sampan, lalu kemudian ada seekor burung yang kemudian mematuk-matuk laut. Ya, apakah dia mungkin dalam keadaan mengambil air, tetesan-tetesan air yang ada di lautan. Lalu kemudian Khadir mengatakan pada Musa, "Ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa ka naqarati hadzal asfur min fil bahri." Wahai Musa, tidaklah berkurang apabila dibandingkan atau digabungkan ilmuku dengan ilmumu, dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, melainkan seperti burung yang mengambil tetesan-tetesan air dari lautan tersebut. Itulah ilmu kita. Sungguh-sungguh sangat sedikit. Wa ma utu minal ilmi illa qalila. Mereka tidaklah diberikan ilmu kecuali sangat sedikit sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin azakumullah, tentunya di saat kita akan menuntut ilmu, di saat kita akan mengkhususkan diri kita untuk menggali ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang telah diajarkan oleh beliau kepada kita, maka tentunya kita harus dituntut untuk ikhlas, karena ilmu merupakan ibadatul qalbi, ibadah hati kita ini. Maka kita dituntut di saat kita menuntut ilmu untuk ikhlas, bahwa kita menuntut ilmu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari satu ilmu, yang ilmu ini dituntut untuk mendapatkan keridhaan Allah, ternyata dia tidak menuntutnya, ya, ternyata dia tidak menuntutnya melainkan untuk mendapatkan bahagia dari dunia ini, dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat, tidak akan mendapatkan kenikmatan surga pada hari kiamat. Maka ikhwani fiddin azakumullah, mungkin inilah yang bisa saya sebutkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat kepada antum sekalian, khususnya kepada diri saya sendiri, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang melanjutkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salafus salih dalam rangka untuk membela sunnah nabawiyah dan dalam rangka untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada majelis yang terakhir ini kita akan menutup dengan syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, di mana beliau memberikan irsyad, memberikan petunjuk dan bimbingan bagi mereka yang hendak menuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika bita'wiliha bibayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani." Wahai saudaraku, engkau tidak akan mungkin mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saya akan mengabarkan kepadamu dengan penjelasannya. Yang pertama adalah zakat. Tentunya kita dituntut ketika kita akan menuntut ilmu, maka harus ada kepintaran. Karena kalau seorang tidak mampu memahami pelajaran, ya tentunya dia akan sulit untuk menimba ilmu tersebut. Tentunya kita harus berusaha. Bukan berarti yang dinamakan dengan kepintaran tersebut yaitu kita belajar di waktu muda. Bukan berarti demikian. Bagi mereka yang mungkin sudah mencapai usia tua, itu tidak ada yang menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Di antara para ulama, bahkan di antara mereka ada yang sudah mencapai usia yang sangat tua, tapi mereka tetap menuntut ilmu, mereka tetap menggali ilmu tersebut sampai mereka meninggal. Dan inilah yang diwasiatkan oleh para ulama salafus salih. Kemudian yang kedua, wahirsun, semangat. Kita harus mempunyai semangat ketika kita akan menuntut ilmu, karena apabila kita tidak senang kepada ilmu tersebut, tidak semangat untuk menuntut ilmu tersebut, sulit bagi kita untuk memahaminya. Kemudian juga yang dibutuhkan adalah ijtihad, kesungguhan yang ada pada kita. Kita bersungguh-sungguh untuk kemudian menggali apa-apa yang belum kita ketahui dari ilmu-ilmu tersebut. Kemudian bulghah, yakni materi yang memampukan kita, ataukah sesuatu yang menyampaikan kita kepada ilmu tersebut. Apabila tempat tersebut yakni bukan berada daerah kita, maka kita berusaha untuk sampai ke tempat itu dengan apa yang kita miliki dari materi tersebut. Ataukah kemudian di saat kita duduk di majelis ilmu, maka kita berusaha untuk mencari apa saja dalam rangka untuk menjaga ilmu dan menulis ilmu-ilmu tersebut. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau tidak diberikan nafkah oleh ibunya,
untuk menuntut ilmu, beliau kemudian tidak mengatakan ya sudah saya duduk saya di rumah karena saya tidak punya kitab, saya tidak punya buku tulis untuk untuk menuntut ilmu. Tidak. Bukan berarti beliau mencukupkan diri. Bukan berarti beliau kemudian putus asa karena tidak punya daftar, tidak punya buku tulis. Akan tetapi beliau berusaha. Bahkan beliau mencari yakni kitab-kitab ataukah buku-buku tulis yang masih ada kosong, yakni sisa-sisa daripada buku tulis tersebut untuk ditulis di sebelahnya. Maka beliau menggunakan lembaran-lembaran yang ada kosongnya untuk dituliskan. Apa saja memungkinkan kita yang menyampaikan kita untuk menjaga ilmu tersebut kita jaga. Sehingga wajarlah kalau Imam Syafi'i menghafal Quran di saat beliau berumur 7 tahun, beliau menghafal Muwatta'nya Imam Malik di saat beliau berumur 10 tahun, lalu kemudian setelah itu beliau yakni masuk ke halaqah-halaqah para ulama dan beliau menjadi imam seperti apa yang telah kita ketahui sekarang ini. Kemudian syarat yang kelima kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa suhbatu ustadzin, dan hendaklah kita ditemani oleh ustadz. Jangan sampai kemudian kita belajar sendiri dari kitab tersebut maka tidak ada yang memahamkan kita, tidak ada yang mengoreksi kita di saat kita keliru di dalam memahami kitab tersebut. Maka kita dibutuhkan di saat kita akan menuntut ilmu, maka kita dituntun oleh seorang ustadz yang betul-betul yakni mempunyai kemampuan dalam ilmu tersebut, agar kemudian ketika kita mendapatkan kekeliruan maka kita langsung dibenarkan oleh ustadz tersebut. Kemudian yang terakhir, wa tulu zamani, dan panjangnya zaman kita ketika kita hendak menuntut ilmu. Zaman tersebut tidak terbatas ketika kita menuntut ilmu, sampai kapanpun, tidak ada batasannya sama sekali. Bagi siapa di antara mereka yang semangat untuk menuntut ilmu, maka tafadhal, silakan mereka menuntut ilmu sampai kapanpun mereka menuntut ilmu, maka semakin banyak mereka dapatkan, semakin Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan derajat-derajat mereka. Kita melihat para ulama, mereka tidak mencukupkan belajar 1-2 tahun lalu kemudian setelah itu selesai. Tidak sama sekali. Bahkan di antara mereka ada kisah dari salah seorang ulama salaf. Waktu itu dia duduk di dekat Imam Malik rahimahullah di Madinah. Orang ini asalnya dari Mesir. Sampai sudah belasan tahun dia meninggalkan istrinya. Waktu itu dia sudah memesankan pada istrinya, terserah kamu, saya akan keluar untuk menuntut ilmu, dan mungkin saya akan lama menuntut ilmu tersebut di dekat Imam Malik rahimahullah. Maka apabila kamu ikut, kita bersama-sama berangkat. Tapi kalau engkau menginginkan tinggal, itu terserah dari keridhaan kamu. Maka istrinya mengatakan, saya tinggallah. Padahal waktu itu istrinya dalam keadaan hamil. Maka keluarlah orang ini belajar di dekat Imam Malik rahimahullah. Karena saking lamanya dia tidak pernah pulang ke rumahnya, tidak pernah kembali ke kampungnya. Maka suatu saat ketika datang musim haji, tiba-tiba ada seorang yang datang ke tempatnya, di tempat Imam Malik rahimahullah. Orang ini seorang pemuda yang mereka ini jamaah haji dari Mesir. Lalu kemudian ketika orang ini mendatangi Imam Malik, mana yang namanya fulan, lalu kemudian ditunjukkan bahwa si fulan itu ada di sana di majelis Imam Malik. Maka ketika dia melihat orang tersebut yang dia tanyakan, maka dia langsung mendatangi dan mencium kepala orang tersebut. Maka orang ini heran, dari mana orang ini, seorang pemuda yang tidak dikenal datang lalu kemudian menciumnya. Ternyata itu adalah anaknya yang sudah berumur 17 tahun, yang ditinggalkan oleh orang ini, tidak pernah kembali kepada istrinya, dan dia mengabarkan bahwa ternyata itu adalah anaknya sendiri. Ini menunjukkan bahwa para ulama salafus salih mereka tidak mengenal zaman di dalam menuntut ilmu. Maka inilah ikhwani fiddin azakumullah, mudah-mudahan majelis kita ini dan apa yang kita dengarkan dapat menyentuh hati-hati kita dan menjadikan nasihat bagi kita sekalian, khususnya bagi diri saya sendiri. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.